Selamat pagi Dani. Pagi. Dani, setelah ini Pak Guru minta Dani ikut Pak Guru ke ruang guru ya. Oke, selamat pagi Dani. Selamat pagi. Pagi. Sehat Dani? Sehat. Semangat? Semangat. Oke. Bagaimana dari rumah tadi, aman-aman di jalan? Aman-aman. Oke. Nah, Dani tadi setelah Dani datang itu Pak Guru ada ikut Dani di kelas, terus panggil ya. Panggil Pak Guru bilang kalau Dani ikut Pak Guru dulu ke ruang guru ya. Nah, Pak Guru panggil ini tujuannya Pak Guru mau berdiskusi sedikit, mau konfirmasi beberapa hal dengan Dani. Yang pertama Pak Guru mau tanya dulu. Kira-kira dari yang Dani rasa dan melihat penampilan Dani hari ini bagaimana kira-kira? Penampilan dari kepala sampai di badan sampai di kaki, bagaimana? Dari Dani rasa itu bagaimana? Tidak pas. Apa yang tidak pas? Rambut. Kenapa rambutnya? Rambut merah. Terus selain rambut apa lagi yang Dani rasa itu tidak pas? Ya. Sepatu. Kenapa sepatu? Tidak ada sepatu. Ya, oke. Baik. Pak Guru tanya, apakah Dani akui itu kesalahan yang Dani buat ya? Aku tidak akui. Akui. Oke. Dani, Pak Guru mau bilang yang pertama, kalau berbuat kesalahan itu tidak apa-apa ya. Ya, namanya manusia biasa, kita pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Entah itu berkaitan dengan sepatu, mungkin berpakaian, mungkin kadang juga mungkin rambut panjang. Itu juga sering Pak Guru lakukannya. Namanya kita manusia yang biasa ya. Jadi Dani jangan merasa Dani sudah melakukan kesalahan yang betul-betul fatal ya. Oke. Kemudian Pak Guru mau tanya, kenapa Dani datang hari ini tidak pakai sepatu? Buru-buru dari rumah. Dari rumah datang jam berapa? Jam 6 dari rumah. Jam 6 dari rumah sampai tadi Pak Guru cek jam 7.20. 1,5 jam dari rumah ya? Iya. Jalan kaki. Jalan kaki. Dari rumah ke sekolah itu berapa kilo jaraknya? 5 kilo. Dani tinggal di mana? Di sini di rumah Jodis. Oh iya, di sini Jodis. Oke. Tadi Dani bilang kalau Dani itu buru-buru dari rumah. Nah, kenapa bisa buru-buru? Lambat bangun atau bagaimana? Lambat bangun juga. Oke, jadi Dani tadi sudah bilang kalau datang itu buru-buru ya. Kita punya aturan, masih ingat kita punya kesepakatan yang kita sudah buat tentang pakaian terkhususnya sepatu itu bagaimana? Harus rapi, harus pakai sepatu atau boleh pakai sandal? Pakai sepatu Dan Dani akui kalau itu tadi Dani buat salah karena tidak pakai sepatu karena buru-buru. Oke. Berarti Dani sudah melanggar kita punya kesepakatan ya. Oke. Kemudian bagaimana supaya kedepannya jangan terulang lagi? Supaya jangan terulang lagi datang pakai sandal. Apa yang harus Dani buat? Harus pakai sepatu ya, harus ingat pakai sepatu ya. Nah, di rumah tinggal dengan siapa di rumah? Dengan Jodis. Ada orang tua? Kan ada beberapa orang di rumah toh. Kira-kira kalau ada orang tua, ada kawan, supaya kita tidak lupa itu kita buat apa kira-kira? Iya, maksudnya kita minta tolong orang tua, minta tolong kawan supaya kasih ingat supaya kasih ingat, bantu kasih ingat Dani supaya jangan lupa pakai sepatu ya. Oke.
Yang pakai sepatu sudah selesai. Pak Guru sekarang mau tanya yang di rambut lagi. Dani punya rambut dan lihat begini, Dani rapi atau tidak kalau rambut seperti ini? Tidak rapi, berwarna, baru panjang lagi, ya. Anak sekolah itu harus rapi. Dani punya cita-cita mau jadi apa, Dani? Ya, kalau sudah besar, sudah jadi orang dewasa mau jadi apa? Kalau kayak Pak Guru cita-cita dulu memang jadi guru. Kalau Dani mau jadi apa? Guru juga. Kalau jadi guru itu rambut harus bagaimana? Boleh kasih warna-warna? Tidak boleh. Kan kalau jadi guru harus jadi teladan ya, harus rapi, betul Dani. Jadi guru berarti harus rapi, harus kasih contoh ya. Nah, kalau Dani mau jadi guru berarti Dani juga harus jadi contoh yang baik. Rambut harus bagaimana? Harus pendek. Bisa setelah ini Dani pulang kasih pendek rambut? Bisa. Nah, jangan kasih warna lagi ya. Kenapa kasih warna? Senang saja kalau kasih warna. Oh iya, senang saja itu. Dani punya kesenangan, tetapi itu tidak sesuai dengan kita punya kesepakatan ya. Masih ingat kita punya kesepakatan tentang kerapian rambut bagaimana? Kita punya rambut harus bagaimana sebagai siswa? Harus rapi dan juga tidak boleh panjang. Tidak boleh panjang, tidak boleh kasih warna juga ya. Berarti kedepannya apa bisa dan menjaga penampilan rambut supaya lebih rapi lagi bisa ya? Bisa. Oke. Itu saja yang Pak Guru diskusikan dengan Dani. Dani sudah akui Dani punya kesalahan di mana ya. Kemudian Dani juga tadi sudah tentukan solusinya bagaimana ya. Nah, sepatu tadi berarti harus pakai sepatu. Ingat kita punya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kemarin kan kita sudah sepakat sepatu harus berwarna hitam, rambut harus rapi ya. Nah, karena kesepakatan kelas itu kita yang buat sama-sama. Kalau kita langgar berarti kita tidak menghargai apa yang kita sudah buat. Sama saja Dani tidak menghargai dirinya Dani sendiri. Ya Dani ya? Bisa paham ya? Oke. Setelah ini silakan Dani kembali ke kelas. Lanjut mengerjakan tugas seperti biasa di kelas ya, mengikuti pelajaran dengan baik ya. Oke. Untuk Dani, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi Leslie, silakan duduk. Ya, selamat pagi Leslie. Sehat ya? Apa kabar? Baik. Oke. Nah, terima kasih Leslie sudah datang. Jadi Pak Guru mau sedikit berdiskusi dengan Leslie ya. Nah, jadi kemarin itu Pak Guru dapat laporan dari temannya Leslie. Juven ini melapor kalau kemarin itu saat bermain di depan kelas 8 situ Leslie ada lempar pakai batu sama Yurgi di depan tangga. Apa itu betul Leslie? Betul. Batu besar bagaimana yang Leslie pakai? Begini. Oh, itu batu lumayan besar ya. Lemparnya di mana? Di bagian mana? Kenapa? Di kepala. Berarti sampai luka. Oke. Nah, jadi persoalan itu yang buat Pak Guru panggil Leslie saat ini ya. Sekarang Pak Guru bertanya. Menurut Leslie itu baik atau tidak? Tidak baik. Oke, kalau tidak baik, kira-kira pasti ada alasan kenapa Leslie sampai buat begitu sama Yurgi. Habis bermain bola, jadi bercanda, bermain gila. Oke, Leslie ya, memang mungkin karena senang-senang, jadi habis bermain bola, mungkin tidak sadar lempar dengan batu ya. Oke. Sebenarnya itu bermain gila tapi berbahaya untuk kawannya. Terus, jadi alasan Leslie lempar itu hanya karena menggila, bukan karena ada bekalai sebelumnya, ada
salah paham dengan kawan tidak? Hanya karena bermain gila. Oke. Oke, Pak Guru mengatakan kalau itu kesalahannya. Ya, dengan kesalahan tidak apa-apa. Namanya kita manusia biasa, pasti tidak luput dari salah. Ya. Namun Pak Guru tidak mau cari tahu siapa yang salah di antara Leslie dan Yogi. Pak Guru sekarang panggil Leslie supaya selesaikan ini masalah. Ya. Kira-kira kita kemarin sudah buat yang namanya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas apa yang Leslie sudah langgar kira-kira dari yang kasus kemarin? Ya, sebagai sesama siswa harus buat apa harusnya? Harus menyayangi ya. Itu kesepakatan yang kita sudah buat sama-sama ya. Jadi apakah Leslie akui kalau Leslie sudah langgar itu kesepakatan? Mengakui? Oke. Kalau sudah mengakui, kira-kira langkah selanjutnya untuk menyelesaikan itu masalah Leslie harus buat apa? Minta maaf dan berdamai. Kapan minta maaf? Besok, lusa, bulan depan, tahun depan? Kapan? Ya? Kapan untuk apakah setelah dari sini langsung minta maaf? Oh iya, oke. Jadi penyelesaiannya Leslie harus minta maaf kepada Yogi dan berdamai dengan Yogi supaya masalahnya selesai. Kemudian selanjutnya ke depan apa yang harus Leslie ubah? Kalau bermain itu harus bagaimana? Apa? Ingat kembali kita punya kesepakatan kelas ya. Saat bermain tetap hati-hati, tetap saling menyayangi dengan kawan ya. Nah, tidak boleh lempar dengan batu. Untung batunya kecil, kalau batunya besar bisa bocor kepalanya Yogi ya. Nah, jadi masalahnya bisa lebih besar. Jadi sebelum masalah itu semakin besar, belajar memang dari kesalahan yang kemarin. Kalau bermain dengan baik ya, tetap hati dan saling menyayangi dengan teman. Oke, apakah Leslie terima apa yang kamu usahakan hari ini? Terima? Terima. Oke, kalau begitu masalahnya sudah selesai. Silakan sudah Leslie kembali ke kelas. Jangan lupa tadi kesepakatannya Leslie mau berdamai dengan Yogi ya. Oke, sekian saja Leslie. Terima kasih. Selamat pagi.